BNPT gelar sosialisasi pelindungan sarana prasarana objek vital strategis di pembangkit listrik tenaga diesel dan gas Pesanggaran Provinsi Bali. Kegiatan ini merupakan rangkaian asesmen dalam mendukung pengamanan objek vital jelang gelaran WWF ke-10 pada 18 hingga 25 Mei mendatang. BNPT bersama pemerintah Kota Salatiga resmikan warung NKRI digital di Kecamatan Sidomukti, Jawa Tengah pada 2 Mei 2024. Ini menjadi warung NKRI digital kedua yang diresmikan oleh BNPT. Kepala BNPT beserta jajaran terima kunjungan kerja dari Kepala Perwakilan PBB untuk Indonesia di kantor BNPT Sentul, Jawa Barat pada 3 Mei 2024. Sobat Damai, jumpa lagi dalam acara BNPT Update yang akan memberikan sejumlah informasi terkini seputar kegiatan dan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama saya, Indira Dewi. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme serahkan sertifikat kepada pengelola objek vital yang strategis dan fasilitas publik yang telah terapkan standar minimum pengamanan sesuai dengan Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020. Ini adalah bentuk apresiasi BNPT kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam pencegahan tindak pidana terorisme. Informasinya kami rangkum dalam laporan berikut ini. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menggelar kegiatan penyerahan sertifikat kepada 18 pengelola objek vital yang strategis dan fasilitas publik yang telah menerapkan standar minimum pengamanan berdasarkan Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020 tentang pedoman pelindungan sarana prasarana objek vital strategis dan fasilitas publik dalam pencegahan tindak pidana terorisme. Kegiatan yang dilaksanakan pada 30 April 2024 di Jakarta ini adalah bentuk apresiasi BNPT kepada mereka yang telah berpartisipasi aktif dalam pencegahan tindak pidana terorisme. Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Maijen TNI Rudi Widodo. Kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengelola objek vital yang strategis dan sistem transportasi yang akan menerima sertifikat pada hari ini. Sertifikat yang akan diberikan merupakan cerminan dari upaya bersama seluruh manajemen pengelola objek vital yang strategis dan sistem transportasi yang telah bersungguh-sungguh berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme. Dalam kesempatan ini, Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional, Taufik Aditya Warman berharap agar upaya pencegahan terhadap radikalisme terorisme di lingkup objek vital dapat terus dilakukan secara berkesinambungan. Dirinya juga menyatakan bahwa pihaknya siap berkolaborasi dan mendukung BNPT dalam pencegahan terorisme. Nanti ke depannya adalah bagaimana kita memaintain level risiko ini terus berkesinambungan dan semakin kecil ke depannya, terutama risiko dari terorisme, radikalisme itu yang sangat membahayakan apabila itu terjadi di Obfitnas ya, termasuk juga kilang sebagai salah satu objek vital nasional dan strategis gitu. Jadi intinya sangat mendukung program seperti ini dan yang ke depannya adalah tindak lanjut follow up dari gap yang sudah hasil asesmen dan audit, kemudian juga kita terus harus memaintain kolaborasi ini bersama BNPT dan pihak-pihak terkait. Sebanyak 18 objek vital dan fasilitas publik yang telah menerima sertifikat dari BNPT berasal dari lingkungan PT Pertamina, PLN, PT Pupuk Indonesia, serta Pelindo dan Angkasa Pura, di mana BNPT telah melaksanakan asesmen pada 12 objek vital dan audit keamanan pada 6 objek lainnya.
Sebelumnya, BNPT juga telah menyerahkan sertifikat penerapan pedoman pelindungan sarana prasarana objek vital yang strategis dan fasilitas publik dalam pencegahan tindak pidana terorisme kepada The Stone Hotel Legian Bali pada 25 April 2024. Penyerahan sertifikat ini merupakan bentuk penghargaan BNPT terhadap pihak hotel yang telah menerapkan standar minimum pengamanan berdasarkan Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020. Kegiatan ini merupakan output atas kolaborasi yang telah dilaksanakan BNPT bersama dengan pengelola fasilitas publik guna meminimalisasi ancaman tindak pidana terorisme. Kolaborasi ini diharapkan terus berjalan baik guna mendukung penanggulangan terorisme di Indonesia. Tindaklanjuti pra-audit dan asesmen yang telah dilakukan BNPT, pemerintah Provinsi DKI Jakarta kunjungi kantor BNPT Sentul, Jawa Barat pada 30 April 2024. Dalam lawatannya, Sekretaris Inspektorat Pemprov DKI Jakarta harapkan asistensi BNPT guna memenuhi rekomendasi yang telah diberikan guna tingkatkan sistem pengamanan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Berikut berita selengkapnya. Sebagai tindak lanjut dari asesmen yang dilakukan oleh BNPT, pemerintah Provinsi Jakarta beserta jajaran mengunjungi kantor BNPT Sentul, Jawa Barat. Dalam acara yang berlangsung pada 30 April tersebut, Sekretaris Inspektorat Pemprov Jakarta, Lina Himawati, berharap BNPT dapat memberikan asistensi kepada Pemprov Jakarta guna memenuhi rekomendasi yang diberikan oleh BNPT. Menanggapi Dina Himawati, Kepala Biro Umum BNPT, Marsma TNI Van Infansyah, menyatakan bahwa BNPT siap memberikan asistensi kepada Pemprov Jakarta dalam memenuhi rekomendasi yang diberikan. Hal ini penting untuk dilakukan sebagai langkah mitigasi dalam menghadapi ancaman tindak pidana terorisme. Dalam kunjungan ini, jajaran Pemprov Jakarta juga menyempatkan untuk berkeliling di lingkungan kantor BNPT di Sentul. Kerjasama kedua belah pihak dapat berlanjut dan tertuang dalam perjanjian kerjasama dalam penanggulangan terorisme di Indonesia. BNPT gelar sosialisasi pelindungan sarana prasarana objek vital strategis di pembangkit listrik tenaga diesel dan gas Pesanggaran, Provinsi Bali. Kegiatan ini merupakan rangkaian asesmen dalam mendukung pengamanan objek vital jelang gelaran WWF ke-10 pada 18 hingga 25 Mei mendatang. BNPT melaksanakan sosialisasi mengenai pelindungan sarana prasarana objek vital yang strategis di pembangkit listrik tenaga diesel dan gas Pesanggaran, Provinsi Bali pada 2 Mei 2024. Ini merupakan rangkaian kegiatan pengamanan yang telah disusun BNPT sebagai panitia penyelenggara World Water Forum ke-10. Dalam sambutannya, Direktur Pencegahan BNPT, Irfan Idris, menyampaikan pentingnya kegiatan ini dalam rangka mendukung acara World Water Forum ke-10. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dalam rangka pengamanan objek vital yang strategis di Bali dalam menyambut forum air terbesar di dunia tersebut. BNPT pada tahun ini sudah dilibatkan oleh jajaran Kementerian Polkam beserta kementerian lembaga lainnya. Di dalam setiap event internasional kita melakukan assessment dan sosialisasi perban 3, terutama pada objek-objek vital nasional ya dan pengamanan lingkungan. Sebagai pengelola PLTDG Pesanggaran, PT PLN Indonesia Power yang diwakili oleh Heri Hermawan menyambut baik sosialisasi yang diselenggarakan oleh BNPT. Menurutnya, pemahaman mengenai terorisme harus dimiliki oleh jajarannya sebagai pengelola objek vital nasional. Sosialisasi dari tim BNPT ini terkait dengan Ovitnas sangat-sangat luar biasa, banyak effort yang kami dapatkan terkait dengan BNPT, khususnya dengan penanggulangan teroris, pencegahan teroris. Apalagi kami di sini selaku unit bisnis pembangkitan yang selaku objek vital nasional, di mana Bali merupakan pusat wisata juga. Tentunya kami perlu asistensi dari BNPT juga terkait dengan apalagi Bali sekarang akan menghadapi World Water Forum. Nah, tentunya ini menjadi suatu catatan penting juga, di mana kami PLN Group akan melakukan siaga terkait dengan forum tersebut.
Selain sosialisasi, BNPT juga melaksanakan asesmen standar sistem pengamanan PLTDG Pesanggaran Bali. Kegiatan yang berlangsung hingga 8 Mei mendatang ini bertujuan agar setiap objek vital strategis menerapkan standar sistem pengamanan sesuai dengan Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020. Peraturan ini memuat pedoman pelindungan sarana prasarana objek vital yang strategis dan fasilitas publik dalam pencegahan tindak pidana terorisme. Serangkaian kegiatan pengamanan praacara yang digagas BNPT ini diharapkan mampu meminimalisasi ancaman tindak pidana terorisme dalam acara World Water Forum ke-10 pada 18 hingga 25 Mei mendatang. Forum air terbesar tersebut diproyeksikan akan dihadiri oleh delegasi dari 172 negara serta turut mengundang 33 orang kepala negara. Satgas Sinergisitas BNPT gelar rapat koordinasi di Palu, Sulawesi Tengah pada 2 Mei 2024. Pertemuan ini membahas koordinasi teknis serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan terorisme di Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut informasinya. Dalam upaya penanggulangan terorisme di Sulawesi Tengah, BNPT melalui Satuan Tugas Sinergisitas Antar Kementerian selenggarakan rapat koordinasi dengan Satgas Wilayah Sinergisitas Provinsi Sulawesi Selatan di Palu pada 5 Mei 2024. Rapat ini dinilai penting diselenggarakan untuk melaksanakan koordinasi teknis, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sinergisitas antar kementerian lembaga dalam penanggulangan terorisme di Provinsi Sulawesi Tengah. Selain itu, pertemuan ini juga membahas tentang rencana aksi kegiatan sinergisitas antar kementerian lembaga di Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam sambutannya, tenaga ahli sinergisitas yang juga mewakili Ketua Satgas Sinergisitas, Khairil Anwar, menyampaikan bahwa sinergisitas antar kementerian lembaga memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendukung upaya penanggulangan terorisme, baik dalam konteks deradikalisasi dan kontraradikalisasi, khususnya di wilayah Sulawesi Tengah. Selain itu, ia pun mengajak seluruh anggota Satgas untuk bersama membina dan merangkul mitra deradikalisasi agar tidak kembali terjerumus dalam jaringan terorisme. Dalam kegiatan sinergitas antar kementerian lembaga menggunakan pendekatan multi pihak dan pentahelix. Tidak hanya menggandeng kementerian lembaga tetapi juga pemerintah daerah dan kekuatan civil society. Peran serta dari kita semua sangat signifikan dalam mendukung upaya penanggulangan terorisme baik dalam konteks deradikalisasi, kontraradikalisasi, ataupun pemenuhan sarana kontak. Kita perlu bersama-sama merangkul dan membina mitra-mitra deradikalisasi agar tidak terjerumus kembali ke jaringannya. Atas dukungan kementerian lembaga yang telah diberikan, kita telah bersama-sama mempersempit ruang gerak kelompok tersebut dan memberikan kesempatan kepada mitra-mitra deradikalisasi untuk dapat hidup lebih baik, mandiri, dan sejahtera, yang dibarengi dengan program-program yang mengarah kepada transformasi mindset, sasaran, dan kebangsaan. Senada dengannya, Kepala Badan Kesbangpol Sulawesi Tengah, Arfan, yang juga sebagai PLH Ketua Harian Satgas Wilayah Sulawesi Tengah yakin peran aktif tim sinergisitas dapat memperkuat pencegahan dan penanggulangan terorisme di Sulawesi Tengah. Kita semua berharap dengan terlaksananya kegiatan sinergitas antar kementerian lembaga program penanggulangan terorisme tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Tengah ini, kita dapat mengembangkan kemampuan kerjasama, kolaborasi, dan kolaborasi. Dan tidak kalah pentingnya, agar semua pihak berpartisipasi aktif melakukan pencegahan berbagai upaya deteksi dini dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Melalui pertemuan ini diharapkan tim sinergisitas Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan pemahaman terkait potensi dan tantangan dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terorisme, sehingga rencana aksi yang telah digagas dapat berjalan dengan baik. BNPT bersama pemerintah Kota Salatiga resmikan warung NKRI digital di Kecamatan Sidomukti, Jawa Tengah pada 2 Mei 2024. Ini menjadi warung NKRI digital kedua yang diresmikan oleh BNPT. Berikut informasi selengkapnya.
Berlokasi di kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Salatiga, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama pemerintah Kota Salatiga meresmikan warung NKRI Digital pada 2 Mei 2024. Dalam kegiatan ini, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT, Maijen TNI Rudi Widodo mengatakan bahwa warung NKRI merupakan salah satu program pencegahan terorisme melalui pendekatan kesejahteraan. Kesenjangan ekonomi menjadi salah satu faktor masuknya paham radikal terorisme. Kehadiran warung NKRI tersebut menjadi sarana untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan mitra deradikalisasi dan masyarakat sekitar. Salah satunya faktor seseorang terpapar radikal dan terorisme adalah karena kesenjangan ekonomi dan juga karena ideologi. Nah, melalui pendekatan kesejahteraan serta pemberdayaan masyarakat, maka BNPT berupaya melahirkan sebuah program untuk meningkatkan kesejahteraan ataupun ekonomi teman-teman para mitra deradikalisasi tersebut dan masyarakat sekitar, yaitu dengan menggandeng dunia usaha. Untuk apa? Karena dengan menggandeng dunia usaha, kemudian masyarakat diajak membangun melalui pendekatan warung NKRI Digital yang hari ini salah satunya akan kita launching. Sementara itu, PJ Wali Kota Salatiga, Yasip Hasani berharap agar ke depan warung NKRI yang telah diresmikan tersebut dapat dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk mendukung aktivitas masyarakat saat berada di warung NKRI. Sejalan dengan keberadaan warung NKRI, rumah kebangsaan maupun rumah ngopi yang hakikatnya memiliki manfaat untuk menyelesaikan permasalahan melalui pendekatan yang humanis. Kedepan saya berharap agar tempat ini dapat semakin dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas pendukung seperti wifi yang kencang, welcome drink, buku-buku baik fisik maupun digital, dan lain sebagainya. Kehadiran warung NKRI Digital Salatiga ini merupakan warung NKRI Digital kedua yang diluncurkan oleh BNPT RI. Tak hanya berfungsi untuk meningkatkan ekonomi, tetapi juga akan menjadi sarana edukasi hingga meningkatkan wawasan kebangsaan dengan pendekatan yang humanis. Kepala BNPT beserta jajaran terima kunjungan kerja dari Kepala Perwakilan PBB untuk Indonesia di kantor BNPT Sentul, Jawa Barat pada 3 Mei 2024. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.go.id serta YouTube channel kami di BNPT TV, dan jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV Channel di Play Store Anda. Saya Indira Dewi, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih, salam Indonesia damai, Indonesia harmoni, Indonesia tanpa kekerasan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Muhammad Riko Amil Zadahnil mengapresiasi keberadaan UN Indonesia Peace Hub yang digagas oleh United Nations Resident Coordinator atau UNRC sebagai co-working platform untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang dijalankan badan-badan PBB di Indonesia. Riko juga meminta dukungan UNRC atas upaya Indonesia yang tengah mengajukan resolusi terkait penanganan anak-anak yang terasosiasi dalam kelompok teroris. Hal ini disampaikan oleh Kepala BNPT saat menerima kunjungan UNRC atau Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Gita Sabharwal, di kantor BNPT Sentul, Jawa Barat. Digelar pada 3 Mei 2024, pada kunjungannya ini, Gita Sabharwal menyampaikan komitmennya untuk mendukung program dan prioritas pemerintah Indonesia dalam penanggulangan terorisme, termasuk inisiatif rancangan resolusi yang sedang diupayakan oleh pemerintah Indonesia di forum The Commission on Crime Prevention and Criminal Justice atau CCPCG. Kunjungan Gita kali ini adalah kunjungan pertamanya sejak dilantik menjadi Kepala Kantor Perwakilan PBB di Indonesia pada 22 April lalu. Gita Sabharwal menggantikan pejabat sebelumnya, Valerie Julian.